Ya diutamakan gitu beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai kajian kita pada sore hari ini, untuk teman-teman bisa untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa Yang pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat menghadiri majelis sore hari ini. Yang kedua, salawat beserta salam, tak lupa juga kita hadir ke kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang menerangi. Tak lupa juga kami dari panitia, kita terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan atau meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengikuti majelis kajian yang bertema mengungkap rahasia mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Baik, sebelum kita masuk ke susunan acara, untuk menjaga kondusivitas dan kualitas kita, ada beberapa ketentuan yang harus dijalankan teman-teman. Yang pertama, selama kajian berlangsung, teman-teman diharapkan untuk mematikan mikrofonnya. Yang kedua, bagi jamaah akhwat, diharapkan untuk mematikan kameranya selama kajian berlangsung. Adapun yang ikhwan boleh menyalakan kamera dengan ketentuan memakai pakaian rapi dan sopan. Baik, langsung ke susunan acara kita. Susunan acara kita pada kajian spesial Hawasi Nuzulul Quran yang bertema mengungkap rahasia mengapa diturunkan pada bulan Ramadan ini. Pertama, ada pembukaan. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, materi kajian spesial. Yang keempat, ada sharing session atau sesi tanya jawab. Yang kelima itu doa. Yang keenam penutup. Mari kita buka acara kajian spesial Hawasi Nuzulul Quran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara berikutnya, yaitu tilawah yang akan dibaca oleh saudara Taufikur Rahman. Pada saudara Taufikur Rahman dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Saudara Taufikur Rahman yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu berupa kajian spesial yang akan disampaikan oleh Ustaz Salafuddin Abu Sayyid tentang biografi beliau. Beliau adalah founder Ngaji Metal atau Metode Talqin, lahir di Jepara 3 September 1971. Beliau pun pernah mengampu pendidikan di PPT Kiman Ba'ud Furqon Bogor dan IAIN di Surakarta. Beliau juga pernah menjadi narasumber di TVRI Nasional dalam program Ta'limtainment Ramadan 1439 Hijriah dan di RTV Ramadan 1438 Hijriah. Adapun aktivitas sehari-hari beliau saat ini adalah sebagai pemateri tetap di Kajian Madani TV, penerjemah lepas di Kedubes Mesir di Jakarta, serta pemateri kajian di berbagai masjid dan majelis taklim di ibu kota dan instansi pemerintah. Karya-karya beliau sangat dikenal. Di antaranya adalah buku beliau Ngaji Metode Talqin, Balita Hafal Al-Quran yang mendapatkan national bestseller, serta penerjemah 100 kitab. Nah, pada kesempatan kali ini, beliau akan mengisi kajian spesial yang diadakan oleh Hawasi yang bertema mengungkap rahasia mengapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Agar pertanyaan dari tema kita segera terungkap, langsung saja kita simak materi dari Ustadz Salafuddin Abu Sayyid. Kepada Ustadz Salafuddin, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. إذا كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان فإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن أنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافئ مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه. Ikhwati wa akhwati fillah, azakumullah. Adik-adikku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini di bulan Ramadan ini kita dapat berjumpa di majelis zikir, majelis ilmu. Sebenarnya selama Ramadan ini saya tidak menyampaikan kajian apa-apa yang biasanya mengisi di berbagai tempat, bahkan di TV pun saya jeda dan
karena ini permintaan anak saya dan dilakukan secara online, maka saya memenuhi apa yang diinginkan oleh adik-adik sekalian, khususnya para mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Tema kita tadi seperti yang disampaikan oleh moderator kita adalah mengungkap rahasia mengapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan Ramadan? Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal kepada para rasul yang diutus olehnya dengan kitab yang kita menyebutnya dengan kitab suci. Dan satu di antara rukun iman kita adalah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman bil kutub al-muqaddasah, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Di mana manusia kita semua ini sesungguhnya hamba yang lemah, hamba yang bodoh. Ya. Disebutkan di dalam Al-Quran manusia itu adalah dolum dan jahul. Ya. Dolum itu sangat berbuat zalim. Yang makna zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sering salah tempat, sering keliru, jahul dan bodoh. Maka Allah SWT membekali para nabi yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan menuju jalan yang terang benderang, dari kegelapan menuju cahaya, minad dzulumati ilan nur, adalah melalui diturunkannya kitab yang menjadi pedoman atau menjadi acuan dalam menjalani kehidupan. Allah menurunkan kitab-kitab suci sejak jauh sebelum Al-Quranul Karim. Di samping kitab suci ada pula yang disebut dengan suhuf atau sohifah. Sohifah itu secara harfiah artinya lembaran. Ya, jamaknya suhuf. Seperti yang disebutkan di akhir surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa. Sohifah, lembaran-lembaran yang berisi pesan-pesan wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dalam suatu asar disebutkan Allah menurunkan sebanyak 104 kitab suci. Ya, yang kita kenal dan disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 kitab suci. Ya. Sebagaimana pula Allah juga menurunkan ribuan nabi, tapi tidak semua disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya kami kisahkan, minhum man qasasna alaik, di antara mereka kami kisahkan, tapi di antara mereka wa minhum mal lam naqsus alaik, ada yang tidak kami kisahkan, dan itu lebih banyak yang tidak disebutkan. Nama yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran hanya 25 nabi. Maka kemudian para ulama menggariskan kita mengimani nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Beriman kepada 25 nabi itu yang disebut. Tapi kita tentu bukan hanya mengimani itu, mengimani adanya para nabi, para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jumlahnya ribuan. Bahkan dalam satu asar mengenai Isra dan Mi'raj, di mana ketika Rasulullah menjadi imam para nabi yang pernah diutus oleh Allah itu bersama 124.000 nabi. Tapi kita tidak dituntut untuk mengenal, menelusuri, mengetahui masing-masing itu, tidak penting. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah pernah mengutus para nabi yang sekian banyak itu, yang tidak dikisahkan kita tentu tidak tahu dan tidak perlu mencari tahu lebih dalam lagi. Kemudian membekali dengan kitab-kitab tadi, ada 100 kitab suci yang pernah Allah turunkan. Namun kesemuanya itu terangkum atau intisarinya ada pada 4 kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ketika yang pertama tadi di amandemen, rangkum di dalam Al-Quran itu sendiri. Hanya saja yang ketiga selain Al-Quran itu tidak
dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keterjagaannya, orisinalitasnya. Tapi kita percaya bahwa Allah telah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Tentang Injil yang sekarang, maka ini kita tidak bisa memastikan keabsahannya 100%. Bahkan kita yakin bahwa Injil yang ada sekarang ini sudah diubah-ubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang oleh Allah dijamin keasliannya, dijamin keautentikannya, dan dijamin tidak akan berubah hingga akhir zaman. Oleh firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang senantiasa menjaga Al-Quran itu. Al-Quran dijamin tidak ada yang bisa diubah. Tapi kitab-kitab yang sebelumnya tidak dijamin keterjagaannya. Jadi kalau kita mengatakan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, itu berarti kita mengimani bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan berarti kita pahami secara keliru. Kan kita beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, kemudian kita sekarang mengkaji Bible misalkan, dan seterusnya. Ini adalah keliru. Kita meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan di antara Nabi Ulul Azmi, ya, yang memiliki keistimewaan di antara Nabi-Nabi yang lainnya. 5 di antaranya adalah Nabi Isa, dan diberi kitab Injil. Cuman Injil itu yang ada sekarang ini tidaklah murni seperti yang diterima oleh Nabi Isa, dan ditulis sekian lama setelah Nabi Isa wafat. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ditulis saat Al-Quran diturunkan. Begitu Al-Quran itu diturunkan, maka Rasulullah ditalkin oleh malaikat Jibril, dan kemudian dijamin hafal. Ya, sanukri'uka falatansa, kami bacakan, kami ajarkan bacaan Al-Quran itu kepada Muhammad, dan kamu tidak akan lupa. Dan hafalan Nabi itu kemudian ditalkinkan, diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat kemudian menuliskannya dari 5 ayat pertama, kemudian disambung dengan sekian ayat berikutnya, surat ini ditambah surat ini, dan seterusnya sampai lengkap 114 surat, 30 juz. Kemudian Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah selesai menyampaikan seluruh isi kitab yang Allah turunkan. Jadi, saudara sekalian, bahwa suatu kemuliaan tersendiri bagi seorang nabi dan bagi umatnya manakala mendapatkan risalah, mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkenaan dengan kitab suci Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan 2 kali turun. Ya, pertama turun secara lengkap dari sisi Allah ke Baitul Izzah di langit dunia. As-sama ad-dunya itu langit yang terdekat dengan kita. Ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, seperti yang dapat kita tangkap dengan jelas dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan dhamir kembali kepada Al-Quran yang sesungguhnya ini ayat pertama lah. Dhamirnya kemana? Ini dhamir sya'an yang memang yang sedang dibincangkan adalah tentang Al-Quran. Jadi tidak akan kemana-mana lagi maknanya. Itu adalah Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran sepenuhnya secara lengkap itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tapi turunnya itu bukan langsung ke dunia, tapi ilas sama dunya. Bukan ke dunianya ini, bukan ke bumi ini, tapi ke langit yang terdekat dengan kita. As-sama, langit, ad-dunya itu yang terdekat. Ya, jadi langit yang berlapis-lapis yang kita tidak tahu jarak yang sesungguhnya itu, yang terdekat itu namanya as-sama dunya. Maka itulah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Di dalam surat At-Dukhan disebutkan fi lailatin mubarakah, di bulan di malam yang
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya Al-Qur'an pertama kali adalah ke as-sama ad-dunya, itu pada bulan Ramadan. Tepatnya adalah di malam Lailatul Qadar. Hanya saja memang tidak dipastikan oleh nas, baik oleh Al-Qur'an maupun oleh hadis, kapan kepastian malam Lailatul Qadar itu. Tapi Nabi mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nabi mengatakan taharrau Lailatul Qadri di al-asr al-awakhir min Ramadan. Kamu carilah, ya. Taharrau itu artinya jadi beranjang, itu beranjang. Jadi kalau kita mancing itu kan di pojok sana, ikannya di pojok yang sebelah, nggak dapat kita. Tapi kalau beranjang itu berarti keseluruhannya. Artinya kita mencari Lailatul Qadar itu adalah si 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang paling sering adalah 9 hari saja. Khususnya adalah di malam-malam ganjil, yaitu di malam 21, malam 23, dan surutnya sampai malam 29. Itu turunnya Al-Quran sepenuhnya dari sisi Allah ke langit dunia ini. Nah, selanjutnya Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkannya secara bertahap. Jadi ada diturunkan secara utuh dari sisi Allah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, itulah nuzulul Quran, ya, ke langit dunia. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkannya secara bertahap ke bumi ini, ya. Yang pertama-tama diturunkan hanya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu surat Iqra, yang kita semua sudah hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, ya, melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang bertahanus, beribadah menyendiri di gua Hira. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Kapan 5 ayat pertama ini diturunkan? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan 18 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal sekian Rabiul Awal, dan tanggal sekian Rabiul Awal. Jadi banyak pendapat tentang turunnya Al-Quran pertama kali pada Rasulullah, dan ini adalah pertanda awwalu bi'sati Rasulillah, di mana Rasulullah diangkat oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai Rasul. Harinya hari Senin, tanggalnya diperselisihkan, dan sebenarnya tidak begitu penting untuk mengetahui tanggal berapa, jam berapa, tapi yang paling pokok adalah tentang diturunkannya wahyu itu kepada Rasulullah. Nah, oleh karena itu, berdasarkan pendapat ini, maka pendapat ada yang mengatakan tanggal 17, populer di masyarakat kita bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Tapi ini tidak bukan merupakan pendapat satu-satunya, dan bukan merupakan yang terkuat, ya. Ada yang mengatakan yang lebih kuat adalah di malam di 10 akhir bulan Ramadan, di mana saat itu pula Lailatul Qadar itu diturunkan. Nah, kapan Lailatul Qadar? Apakah saat Rasulullah diutus? Kalau kita mengatakan, kan jelas di dalam surat Al-Qadar bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu tentu adalah di 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kemudian kok tanggal 17 sudah turun? Bagaimana? Nah, maka ulama menjelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran ke langit dunia itu adalah sebelum diturunkannya ke muka bumi. Jadi Ramadan sebelumnya. Nah, ini jawabannya. Kalau yang
mengikuti pendapat tanggal 17 Ramadan sebagai nuzul Quran. Tapi kalau kita istilahkan nuzul Quran 17 Ramadan, ini sebenarnya adalah sesuatu yang secara istilah saja mungkin kurang tepat ya. Karena kalaulah kita mengatakan itu, yang tepat adalah awalu nuzulil Quran ilal ardi ya. Jadi awalu ayatin bahkan, atau awalu suratin, nggak sampai surat bahkan, tapi ayat-ayat yang pertama kali turun ke muka bumi ini ya adalah pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bukan nuzulul Quran keseluruhannya, bukan ya. Karena dari Baitul Izzah di langit dunia itu, as-sama dunia itu diturunkan ke bumi secara bertahap selama hampir 23 tahun ya. Tapi tak masalah lah kalau kita masyarakat kita menganggapnya sebagai turunnya Al-Quran sebagai spirit. Tapi bagi kita yang paham, tentu kita merasakan bahwa Al-Quran itu nuzul setiap waktu kepada kita. Kita membaca Al-Quran, kita ingat bahwa Al-Quran ini bukan sembarang kitab, tapi kitab yang diturunkan dari sisi Allah melalui tahapan-tahapan, dan diturunkannya itu pada malam kemuliaan ya, dan kemudian diturunkan kepada baginda Nabi, dan baginda Nabi menyampaikannya kepada para sahabat, sahabat kemudian mengajarkan kepada tabiin, kaum salaf, dan sampailah kepada kita apa yang dibaca oleh Rasulullah di saat Al-Quran diturunkan itu terus dijaga melalui berbagai periwayatan yang mutawatir, dan Nabi mengajarkan berbagai macam bacaan yang kemudian kita kenal dengan istilah sab atau akhruf, dengan ada variasi cara bacanya itu. Nah, itulah pertanda bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang Allah turunkan dan menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Nah, Al-Quran sesungguhnya merupakan kunci dari setiap kemuliaan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena menjadi bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Seperti yang tadi sudah dibacakan ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Baik diturunkan secara lengkap pada malam Lailatul Qadar maupun diturunkan untuk pertama kalinya, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jadi sebenarnya surat Al-Alaq itu bukan keseluruhan surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan oleh Allah secara lengkap, tapi 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Kalau surat yang pertama kali diturunkan secara lengkap ya surat Al-Fatihah sesungguhnya. Tapi ya sudah kadung populer di masyarakat kita, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Tidak ya, tapi 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Dan sekalian yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan yang kita sering mengatakannya dengan bulan suci, yang ini juga sebenarnya mungkin istilah yang kurang tepat ya. Kata-kata suci kalau itu merupakan terjemahan dari dalam bahasa Arab sering kita kenal dengan istilah haram, al-masjid al-haram, atau tanah al-ardul haram, tanah haram. Kita terjemahkan haram itu artinya terlarang atau larangan, karena tempat itu dilarang ini dan itu ya, maka kita sebut dengan suci ya. Tanah haram itu kalau harfiahnya itu adalah tanah larangan ya, karena dilarang ini dan itu, maka kita terjemahkannya dengan tanah suci ya, seperti itu ya. Nah, padahal sebenarnya bulan haram itu bukan termasuk Ramadan. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan inna iddatas syuhur indallahi 12 fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan yang 12 itu ada 4 bulan haram, yang kalau kita artikan haram itu suci itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, bukan bulan Ramadan. Kenapa bulan itu disebut bulan haram, bulan larangan? Karena sejak zaman dahulu kala sebelum Rasulullah diutus, bulan-bulan itu menjadi konsensus semua kabilah, semua suku
yang ada di wilayah Arab untuk tidak melakukan peperangan antar kabilah, antar suku dan seterusnya sebagai bentuk dari pemuliaan terhadap bulan-bulan tersebut. Maka di dalam istilah agama disebut bulan haram, yang kalau haram itu terjemahkan bulan suci, Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Tapi yang tepat, ini salah kaprah saja, tapi yang tepat bahwa Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita mengartikan suci itu adalah bagian dari kemuliaan, ya sah-sah saja dalam istilah kita, tapi nanti menjadi rancu karena dalam terminologi syar'i ada bulan-bulan haram, minha arbaatun hurum, itu bukan bulan Ramadan. Tapi Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang diberkahi. Ini yang tidak lagi diperdebatkan. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Bahkan di antara waktu yang terdapat di bulan Ramadan itu, yaitu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam sama dengan 83, sekian tahun, 83 tahun 4 bulan. Dulu ketika Rasulullah di awal-awal menyampaikan dakwah, ya, dan mengajak umat manusia untuk beribadah, menyembah kepada Allah, melakukan amalan-amalan yang diperintahkan, ya sholat, dengan nanti ada tata cara sholat di awal, dan kemudian sebelum nuzul Quran itu berbeda waktunya juga. Tapi bagaimanapun sholat itu adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Ya, kalau kita di dalam Al-Quran melihat nabi sebelumnya adalah mengerjakan sholat, hanya saja tata caranya, waktunya itu yang berbeda, tapi hakikatnya adalah beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekali lagi bahwa Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Menjadi bulan yang merupakan asrafus suhur, bulan yang paling mulia. Ya. Di dalamnya ada suatu malam yang tadi sudah saya sampaikan, malam yang mulia. Kenapa malam itu malam kemuliaan? Jadi Lailatul Qadar itu kalau kita terjemahkan itu adalah malam kemuliaan. Tapi kemudian kita masih menambahnya dengan malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tapi itu karena Lailatul Qadar kita mutlakan sebagai sebuah nama, maka kita menyebutkan malam Lailatul Qadar. Pada Lailatul Qadar itu ya artinya malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam kemuliaan. Ya, tidak dapat dipastikan kapannya, apa tanggal 21 dan seterusnya, tapi Nabi memberikan tanda-tandanya dan berdasarkan asar yang ada, para ulama menyimpulkan paling sering terjadi adalah pada malam 27 Ramadan. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Nabi mengatakan taharrau, carilah. Jadi malam itu menjadi malam yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan di malam itu. Bulannya bulan yang paling mulia karena bulan diturunkan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, suatu malam yang tidak tertandingi, satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan atau 83,4 tahun. Dan ini dahulu tadi saya sempat singgung, orang-orang ahlul kitab mengatakan kepada Nabi, orang itu akan menjadi abid, ahli ibadah itu kalau sudah beribadah lebih dari 80 tahun. Nah, kemudian hal yang demikian berdampak psikologis kepada para sahabat. Kita ini usia kita rata-rata orang zaman kita ayat 60-70 ya, kata Nabi, usia umatku ini 60-70 ya, berbeda dengan umat-umat terdahulu 300 tahun itu usia pendek ya. Nabi Nuh saja usia dakwahnya 950 tahun, itu usia dakwahnya ya, bukan usia keseluruhannya, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Maka bersedihlah beberapa sahabat, mana mungkin kita mencapai derajat ahli ibadah atau abid sementara kita usianya terbatas. Maka
Karena itu Allah menurunkan inna anzalna fi lailatul qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini adalah keberkahan dari Allah, bonus dari Allah. Engkau memiliki satu malam yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya panjang usianya, tapi tidak memiliki nilai seperti yang antum semua, wahai umat Muhammad, dapatkan. Maka Allah memberikan bonus yang disebut dengan Lailatul Qadar. Beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 80 tahun umat-umat sebelumnya, dan itu terus diturunkan. Dan awal diturunkannya Lailatul Qadar adalah saat Al-Quran itu diturunkan. Sekali lagi bahwa bulan menjadi begitu mulia karena diturunkannya Al-Quran di bulan itu. Malam menjadi sedemikian mulia karena di malam itu diturunkannya Al-Quran. Dan Nabi yang menerima wahyu Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia. Asraful Anbiya wal Mursalin. Ya, Nabi dan Rasul yang paling mulia. Kemuliaan itu terkait dengan kitab yang mulia. Quranul Karim, kita nyebutnya adalah Al-Quranul Karim, itu artinya kitab yang mulia. Kunci segala kemuliaan adalah Al-Quran. Bukan hanya Nabi, bahkan malaikat pun menjadi malaikat paling mulia karena malaikat itulah yang mendapatkan amanah dari Allah untuk menyampaikan kitab mulia itu kepada Nabi, yaitu malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, roh yang terpercaya. Nazala bihir Ruhul Amin. Al-Quran ini dibawa turun dari langit ke bumi ini oleh Ar-Ruh Al-Amin, roh yang terpercaya kepada manusia yang terpercaya. Jadi Jibril itu gelarnya adalah Al-Amin, sebagaimana Rasulullah juga adalah Al-Amin, yang dapat dipercaya, yang selalu mengemban amanah, menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Ya, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Gitu. Jadi malaikat Jibril adalah Sayyidul Malaika, tuannya, pemimpinnya para malaikat, sebagaimana Rasulullah adalah Sayyidul Basar, tuannya seluruh umat manusia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya, penghulunya, pemimpinnya seluruh nabi dan rasul. Ya. Dan umat yang menerima risalah akhirnya yaitu Al-Qur'an Karim menjadi ummatan wasata. Maka dari kaza'anakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul alaikum syahida di surat Al-Baqarah ayat ke-143. Ayat yang berbicara tentang wasatiyah, tentang pertengahan, yang artinya memimpin, ya. Artinya di tengah-tengah itu ternyata adalah ayat yang persis berada di tengah-tengah surat Al-Baqarah ayat 143. Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, dan ayat yang di tengah-tengahnya ayat 143 itu adalah ayat yang berbicara tentang umat ini sebagai umat pertengahan. Kata ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Inilah salah satu kemujizatan numerik, angka-angka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi karena Al-Quran ini turun dari zat yang maha mulia, Al-Quran adalah kalamullah, ya, di mana Allah berfirman, ya, dan kemudian diturunkan di bawah firman Allah itu, di bawah turun oleh malaikat Jibril. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling mulia, dan diajarkan kepada umatnya menjadi umat yang paling mulia. Person yang menjadi mata rantai penerimaan Al-Quran semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu-waktu di mana Al-Quran diturunkan dan juga tempat, ya, waktu Lailatul Qadar diturunkan pertama kalinya ke langit dunia menjadi malam yang paling mulia. Bulannya di bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kemudian di tempat, dua tempat kita kenal dengan dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, menjadi tempat yang paling mulia. Jadi intinya bahwa rahasia seluruh kemuliaan adalah Al-Quranul Karim. Maka kalau kita ingin meraih kemuliaan, maka kuncinya adalah
kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Terus saya sampaikan, ini sering saya mendapatkan pertanyaan bagaimana Al-Qur'an itu makhluk atau bukan. Ya, saya dulu tidak paham tentang yang dimaksud Al-Qur'an makhluk. Kan itu dibuat, dipercetakan. Jadi sesungguhnya yang dimaksudkan dengan kita sering menyebutkan Al-Qur'an, yang kita maksud adalah mushaf. Mushaf itu adalah tempat dihimpunannya sohifah Al-Qur'an yang dicetak, itu kita sebutnya Al-Qur'an, padahal itu adalah mushaf Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang disebut sebagai kalamullah, firman Allah, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bukan makhluk, itu adalah kalamullah, firman Allah yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Isinya itu, sementara mushafnya yang dicetak tentu saja adalah tidak perlu diperdebatkan, itu adalah produk percetakan, tentu saja adalah itu semua selain Allah adalah makhluk. Tapi kalamullah itu bukan makhluk, artinya firman Allah, ya. Jadi kita sering keliru karena salah kaprah dalam mengistilahkan yang sebenarnya adalah mushaf Al-Qur'an, kita sebut sebagai Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah wahyu Allah yang diturunkan, itu yang merupakan lafaz dan maknanya Nabi Muhammad menerima wahyu itu dengan ditalkin talaki, wa innaka latulaqal Qur'an, engkau talaki Al-Qur'an, menerima Al-Qur'an itu millatun hakimin alim, dari sisi zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Itu disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-6, itulah kalamullah, itu adalah firman Allah, itu bukan makhluk yang disampaikan itu. Tapi kemudian tempat yang menghimpun, yang menuliskan, yang kita kenal dengan mushaf, itu tentu saja adalah makhluk. Ini yang sering muncul pertanyaan. Sehingga orang menolak, mana mungkin Quran kok makhluk, karena dia pahami adalah mushaf itu, yang mushaf adalah ditulis, yang paling banyak sekarang ini ditulis oleh Usman Toha, dan kemudian dicetak itu adalah mushaf Al-Quran. Jadi adik sekalian yang mudah-mudahan selalu diangkat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dijaga olehnya, semuanya, semua kemuliaan, semua kehormatan itu kembalinya kepada Al-Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menjadi pedoman hidup kita. Maka tugas dan kewajiban kita terhadap Al-Qur'an tentu saja adalah selalu membaca, menghatamkan Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan tentu saja adalah mengamalkan Al-Qur'an agar kita dapat meraih kemuliaan sebagaimana yang diharapkan, di mana dulu bangsa Arab, ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah tidak punya posisi apapun dan tidak punya peran di kancah internasional, hanya menjadi penonton saja di antara bangsa-bangsa yang jaya, ada Romawi, ada Persia. Tapi dengan Al-Qur'an, mereka bangsa yang tinggal di gunung yang gersang, yang tidak ada tanaman, tidak ada air kecuali Zam-Zam, dan mereka menjadi umat yang tempat menguasai dunia, sampai di Andalusia, sampai di Spanyol, Portugal, dan sebagian Perancis. Itu adalah wilayah yang dulu selama 800 tahun dikuasai oleh umat Islam, dan banyak ulama besar yang tinggal di sana, walaupun sekarang tinggal cerita. Tapi ini bukti bahwa dengan Al-Quran umat itu akan maju, dan ketika umat Islam itu dijauhkan dari Al-Quran, maka seperti yang terjadi kemudian sejak 100 tahun yang lalu, umat Islam tidak memiliki peran yang signifikan, walaupun jumlahnya tetap banyak, tapi banyaknya itu tidak memiliki peran yang seperti dimainkan oleh para pendahulunya, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Khilafah Bani Umayyah, zaman Khilafah Bani Abbasiyah, zaman khilafah selanjutnya sampai khilafah terakhir umat Islam, yaitu Khilafah Ottoman atau Turki Utsmani, yang kemudian runtuh pada tahun 1924 sampai sekarang ini tidak memiliki kepemimpinan yang tunggal. Sampai di sini ada pertanyaan atau masih
masih ada seperempat jam. Barangkali mungkin tidak ada pertanyaan dari para peserta kajian. Mungkin lebih baik saya cukupkan. Nanti kalau tidak ada, nanti saya akan lanjutkan. Jadi saya simpulkan sekali lagi bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia yang diturunkan di bulan yang menjadi yang menyebabkan yang menjadi bulan yang paling mulia di malam yang malam itu lebih mulia dari 83 tahun, dan Nabi menjadi Nabi paling mulia, malaikat menjadi malaikat yang mulia, dan umat ini kita semua menjadi umat yang mulia karena kemuliaan Al-Quran. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah kemuliaan kalian. Jadi surat Al-Anbiya surat 21 ayat 10 bagian kiri paling bawah. Jadi kalau kita ingin meraih kemuliaan, kejayaan seperti umat Islam sebelum zaman kita, adalah tugas kita adalah bagaimana kita mengangkat tinggi-tinggi Al-Quran. Apapun profesi kita, apapun spesialisasi kita, mungkin antum calon dokter, calon arsitek, calon sejarawan, dan apapun, Al-Quran adalah yang pertama dan paling utama untuk selalu kita kaji, jadi menjadi sumber. Dan Islam tidak membeda-bedakan antara ilmu dunia dan ilmu umum, atau ilmu umum dengan ilmu agama atau ilmu akhirat, tapi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator, barangkali nanti ada pertanyaan atau perlu kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, jazakallah atas materi yang telah disampaikan kepada Ustadz Salahuddin. Gimana teman-teman? Pertanyaannya udah terungkap belum? Oke, kalau belum terungkap, ini kita menyediakan sesi sharing session, di mana di sini kita atau teman-teman bisa menanyakan pertanyaan yang apabila teman-teman ingin menanyakan ke materinya. Tuh. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab ini, saya ingin membacakan ketentuan sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Pertama, bagi jamaah yang ingin bertanya, silakan mengisi room chat dengan format ketik nama, lalu izin bertanya. Kemudian moderator akan mempersilakan penanya yang terpilih untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, pertanyaannya bisa disampaikan dengan cara menyalakan mikrofon dan kamera. Namun apabila nggak bisa melalui room chat. Baik, Ustadz, kira-kira beberapa pertanyaan ya? Dua atau tiga pertanyaan mungkin. Ya, silakan. Boleh. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, dari Ikhwan, ada pertanyaan atau tidak? Atau dari Akhwat, boleh, silakan, tanpa mengaktifkan kameranya. Baik, kalau tidak ada. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan, Saudara Taufik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan Saya nama. Muhammad Taufik. Saya Muhammad Taufikur Rahman dari Bekasi. Ya. Ingin bertanya, Ustaz. Ya. Kemarin teman saya bertanya tentang tawasul. Tawasul kepada orang meninggal. Apakah itu dibolehkan? Hmm. Dan di surah Al-Maidah di ayat 35 itu ada ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, itu seperti apa tuh, Ustaz? Apakah kita boleh katanya tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah? Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, masalah tawassul dan al-wasilah menjadi perdebatan sejak zaman dahulu kala. Ya, jadi tawassul ini pengertiannya adalah mencari sambungan, ya sebenarnya. Jadi tidak langsung. Jadi kalau kita ini sebagai pengertian saja supaya kita mungkin adik-adik atau peserta pahami bahwa kalau kita kenal pada seseorang, kita kadang langsung ke Pak Menteri atau ke Pak siapa. Kemudian kalau kita nggak kenal tapi kenalnya asistennya misalkan, nah kemudian kita lewat asistennya. Ini secara bahasa itulah namanya tawasul, mencari sambungan, ya, supaya goal tujuan itu dapat teraih. Itu secara makna asli kata tawasul, mencari sambungan. Nah, tawasul secara syar'i itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang atau diperdebatkan. Tawasul yang dibolehkan pertama adalah tawasul dengan amal saleh. Ya, tawasul dengan amal saleh artinya kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dikabulkan permintaan kita ini, apapun permintaan kita yang baik-baik, akan segera lulus, agar lancar kuliahnya, agar mendapat jodoh yang idaman dan seterusnya. Ini artinya tawasul. Ya Allah, saya punya amalan ini ya Allah, maka dengan bacaan Al-Quran misalkan, dengan khataman Al-Quran di bulan ini ya Allah, kabulkan hajatku. Nah, kemudian dia menyebut hajatnya. Itu namanya tawasul bil amalis saleh. Dasarnya adalah hadis tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua yang saat dia berlindung dari hujan yang deras, kemudian dia bertiga itu masuk ke dalam gua, ternyata ada batu besar yang kemudian jatuh dan menutup mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Dari masing-masing dari ketiga orang itu berdoa, bertawasul kepada Allah dengan amalan yang mereka andalkan. Ya, satu punya andalan A, ini B dan seterusnya. Nah, mungkin saya segera mengingatkan, nanti ditengok lagi itu. Maka yang demikian ini sesuatu yang dibolehkan, namanya tawasul bil amalis saleh. Tawasul dengan amal soleh. Kita punya apapun. Kita ini mungkin Ramadan ini konteksnya mungkin kita tawasul dengan bacaan Al-Quran. Maka kita kan sering membaca Allah marhamna bil Quran, ya Allah rahmati kami lantaran Al-Quran. Kami sudah membaca Al-Quran, rahmati kami ya Rabb. Ini sebenarnya adalah tawasul, walaupun kita tidak menyebutkan kata-kata tawasul. Bukan ini natawassalu bika bitilawati kita bika, tanpa menyebut itu maknanya Nabi adalah maknanya adalah mengandung unsur tawasul. Allahumma arhamni bil Quran, ya Allah rahmati kami, sayangnya kami lantaran Al-Quran. Karena kami baca Al-Quran ya Allah, karena kami mengkaji Al-Quran, kasihi kami ya Allah, kabulkan permintaanku ya Allah. Nah, itu namanya tawasul bil amal saleh. Ini tidak diperdebatkan oleh siapapun karena jelas dalilnya. Kemudian tawasul dengan Nabi. Nah, dengan Nabi ini adalah dengan Nabi ketika masih hidup, baik kepada Nabi maupun kepada siapapun tidak dipersoalkan. Misalkan kita datang, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah doakan ini, mohonkan kepada Allah. Ini kan tawasul, bukan kita langsung meminta kepada Allah, walaupun kita juga meminta itu, tapi kalau Nabi yang menyampaikan maka besar kemungkinan akan dikabulkan. Nah, ini dilakukan oleh beberapa sahabat. Nah, dan kita pun sekarang ini misalkan meminta kepada orang siapapun, kepada orang tua, kepada orang soleh,
tolong doakan kami. Ini sebenarnya adalah tawasul. Kan kita sebenarnya bisa berdoa, kita meminta langsung kepada Allah, bisa. Tapi kita meminta orang yang masih hidup, ya orang yang kita kenal sebagai orang yang soleh, untuk melakukan, untuk memohonkan doa untuk kita. Ini namanya tawasul dan ini diperbolehkan. Nah, yang diperdebatkan adalah ketika tawasul dengan orang yang sudah mati, ya. Apakah kalau Nabi konteksnya kan kita tawasul kepada Nabi adalah dengan mengikutinya, sama dengan sebenarnya dengan beramal soleh, karena ittiba'un Nabi adalah amal soleh. Tapi dengan misalkan leluhur, dengan si A, si B yang sudah meninggal, ini yang menjadi persoalan dan sangat berbahaya. Kadang karena ketidakfahaman akhirnya bukan bertawasul, tapi meminta kepada orang yang mati itu sendiri. Jadi ke kuburan dia meminta kepada orang yang dianggap sebagai wali dan seterusnya. Ini sangat berbahaya. Adapun ayat yang tentang wasilah, ayat yang tentang wasilah tadi yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, itu adalah bukan tawasul yang dimaksudkan dengan perintah untuk datang misalkan ke makam wali songo kayak atau makam siapapun seperti itu, karena praktiknya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat juga bukan seperti itu. Jelas nanti saya lihat tafsirnya, ya, tafsir Mu'tabar, walaupun itu istilahnya adalah wasilah, dan kita pun juga berdoa wasilah, ya. Ketika usai adzan kita memohon kepada Allah, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ini ada wasilah, kita memohonkan wasilah untuk Rasulullah, ya. Wasilah itu ada secara harfiah, ada maknanya, nanti secara terminologi ada maknanya. Apa yang dimaksudkan wasilah di ayat ini, apa yang dimaksudkan wasilah tadi yang kita memohon untuk Nabi, wasilah. Wasilah itu adalah suatu kedudukan dijelaskan oleh Nabi yang tidak layak kecuali untukku, ya. Dan siapa yang memohonkan wasilah untukku, maka halat syafaati yaumil qiyamah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Jadi kalau kita memohonkan wasilah untuk Nabi, itu suatu kedudukan yang mulia di surga, maka Nabi akan balik memberikan syafaat kepada kita. Maka tentu kita harus berhati-hati dalam bermunajat mohon kepada Allah SWT dengan tawasul yang nanti akan jerembet-jerembet kepada perbuatan syirik. Ya, saya katakan dalam konteks misalkan berdoa melalui bijahin Nabi bi ahlil badr yang banyak populer di masyarakat kita, itu kan di ahlil badri Allah, itu kan tawasul dengan badr. Ini persoalan yang diperdebatkan, akan selamat malah kita langsung memohon kepada Allah dengan amal soleh kita, dengan mengikuti petunjuk baginda Nabi kita. Ini lebih aman mengikuti tawasul yang tidak diperdebatkan oleh para ulama. Sedangkan tentang yang masih diperdebatkan, kalau kita akan lebih selamat kalau kita jauhi, seperti tawasul kepada wali-wali, tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jalani misalkan, dengan manakiban dan seterusnya. Allah Ta'ala a'lam. Baik, gimana jawabannya? Baik, kalau nggak ada tanggapan dari saudara, Ustadz, sepertinya ada penanya lagi nih. Ya. Dari Mbak Fauziah itu bertanya, bagaimana sebaiknya kita memperingati nuzulul Quran, Ustadz? Ya. Nah, itu saja. Iya. Ya. Sebenarnya masalah peringatan, ya. Ini persoalan yang kalau kita merujuk kepada literasi dari kalangan sahabat, tidak ada. Pada dasarnya tidak ada peringatan nuzul Quran, Isra Mi'raj dan macam-macam itu tradisi yang dilakukan oleh umat Islam, dan itu tidak semua negara yang populer dari negara kita, bahkan menjadi hari besar lah, Isra Mi'raj, nuzul Quran dan seterusnya, ya. Bahkan banyak hal-hal yang diperingati, jadi itu adalah tradisi, bukan bagian dari persoalan
Sari, termasuk juga khatam Maulid Nabi ini masih diperdebatkan, ya, hal yang diperdebatkan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa nuzul Quran itu secara pasti tanggalnya saja masih diperdebatkan. Hanya ada memang pendapat tanggal 17 sehingga sangat populer, ya, sangat populer di negeri kita bahwa tanggal 17 itu awalu nuzulil Quran. Ya, mula-mula diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini. Walaupun ini satu pendapat saja, ya. Saya melihat pendapat yang lain lebih kuat tidak di tanggal itu sesungguhnya. Nah, bagaimana tentang memperingati? Kalau saya pribadi, ini lebih ke arah spirit saja. Spirit bagaimana kita mengenang atau menjadikan momentum ini menjadi kita lebih dekat kepada Al-Quran dan mengingatkan agar selalu dekat. Itu yang pokok sesungguhnya, bukan menjadi bagian dari ritual atau seperti hari-hari besar seperti hari Jumat. Ini berbeda sekali. Tapi adalah sebagai bagian dari ekspresi ungkapan kecintaan kita kepada Al-Quran. Mestinya itu di awalnya ada peringatan, saya yakin adalah konteksnya adalah bagaimana membumikan Al-Quran ke dalam jiwa kita ini, ya, bukan bagian dari bahwa kalau kita ini kita peringati dengan ABCD, itu tidak seperti itu, ya. Itu hanya ada di mungkin di beberapa negara lah, khususnya Indonesia, di Malaysia, di negara Melayu ini. Kalau di Saudi sama sekali nggak ada. Bahkan kalau kita melihat uraian dan penjelasan para ulama, khususnya di ulama Hijaz, itu menjadi hal yang terlarang dalam istilah mereka. Itu bagian dari bid'ah, memperingati hal-hal yang tidak menjadi bagian dari id dalam Islam, ya. Ya, kalau di kita, kalau saya sih menganggapnya sebagai momentum saja. Nah, kita harus melihat secara menyeluruh, ya, tidak juga serampangan. Kemudian kalau kita mengadakan kajian atau nuzul Quran menjadi dosa karena melakukan bid'ah, ini ya harus kita kaji secara bijaksana, karena kita melihatnya tidak dari satu kacamata saja, tapi juga perlu kita luruskan bahwa sesungguhnya ibadah peringatan tentang nuzul Quran dan hal yang lain itu prinsipnya sebenarnya tidak ada. Nabi para sahabat tidak pernah melakukan peringatan aturnya. Maka kenapa kok sampai sekarang ini masih tidak dapat dipastikan tentang mana yang sesungguhnya tanggalnya itu? Karena para sahabat tidak melakukan hal itu. Kalau saja 17 terus kemudian diperingati setiap tahun, tentu saja jelas mutawatir dari zaman sahabat, tapi dan seterusnya itu tanggal itu, ya. Karena belakangan kemudian baru ada kajian-kajian kapan sih sebenarnya Al-Quran itu pertama kali diturunkan berdasarkan asar-asar, maka itu menjadi bukti bahwa sesungguhnya itu tidak ada di zaman Nabi, di zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya. Adanya di peringatan-peringatan itu adanya adalah di belakang hari. Mereka sibuk memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, dan juga menghafal Al-Quran, karena mereka dahulu tidak memiliki mushaf yang lengkap, jarang yang punya lengkap, tapi mereka menghafal Al-Quran 5 ayat, 10 ayat, dan seterusnya, sampai betul-betul Al-Quran itu ada di dalam dada mereka, walaupun tidak memiliki mushaf Al-Quran. Nah, orang kita sekarang ini banyak dengan ritual-ritual, banyak dengan peringatan-peringatan nuzul Quran setahun sekali, ya, tapi bacanya juga jarang. Diperingati turunnya tapi tidak pernah, jarang dibaca. Ini kan sebenarnya harus menjadi introspeksi bagi kita semua, bagaimana Al-Quran itu betul-betul membumi di dalam dada dan jiwa kita, bukan hanya dalam peringatan-peringatan, apakah peringatan nuzul Quran atau peringatan Lailatul Qadar dan seterusnya. Barangkali di antara hikmah Nabi tidak menyampaikan bahwa aku menerima wahyu pertama tanggal 17 Ramadan. Nabi tidak menyampaikan itu sama sekali. Hanya Nabi dalam riwayat ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa di bulan Senin? Maka Nabi mengatakan, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus oleh Allah. Dalam riwayat lain, hari di mana Al-Quran diturunkan kepadaku, maka aku suka melaksanakan puasa. Nah, silakan ditelaah apakah 17 Ramadan di tahun itu adalah pada hari Senin. Kalau hari Senin ini sesuatu yang cukup kuat karena ada nas dari Nabi, tapi tentang tanggal 17 Ramadan ini menjadi hal yang diperselisihkan. Jadi
Mari kita mengkaji secara lebih detail, bukan hanya ikut-ikutan tradisi, tapi kita tidak mengetahui seluk-beluk yang lebih mendalam. Kita harus menjadi generasi yang lebih intelek, lebih paham tentang ajaran agama kita, bukan hanya mengikuti tradisi yang sudah ada. Bisa jadi banyak hal yang sebenarnya adalah salah kaprah, hal yang populer, tapi sesungguhnya tidak ada tuntunannya. Walaupun kita juga harus berhati-hati, jangan mudah kemudian menyalah-nyalahkan, menyesatkan. Harus kita dalam berdakwah harus bijaksana dalam meluruskan sesuatu yang mungkin kurang tepat atau sedikit katakanlah ada penyimpangan secara keilmiahan, secara sejarah, faktor sejarahnya tidak seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Untuk Mbak Fauzia, apakah pertanyaannya sudah terjawab atau ada tanggapan lagi? Oke, sudah Ustaz. Ya. Jadi ada pertanyaan terakhir Ustaz dari saudara. Monggo saudara Rais bisa disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Insya Allah pertanyaannya masih masuk dalam tema yang dibahas pada sore hari ini. Ya. Berkaitan dengan pewahyuan Al-Quran itu sendiri, Ustaz, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah seorang yang ummi. Mau saya tanyakan pada kesempatan ini, apa makna sesungguhnya dari ummi itu sendiri, Ustaz? Ya. Karena ada beberapa peristiwa atau hadis yang seperti Nabi Muhammad itu tidak selamanya ummi. Seperti Nabi Muhammad mengabarkan ciri-ciri Dajjal di antara jidatnya itu ada tulisan kafir. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengejakan dengan eja beliau kafaro gitu. Ya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan sedikit pencerahan tentang makna ummi itu sendiri, Ustaz. Ya. Ya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Secara bahasa, ya, al-ummi bukan ummi, ya artinya ibuku, tapi ummiyun itu punya dua makna. Yang pertama, la kitabalah, tidak punya kitab, tidak punya acuan kitab. Nabi itu ummi, bukan hanya nabi, tapi nabi diutus di masyarakat ummi, namanya ummiyun, ya. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah firmankan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang mengutus di kalangan kaum ummi seorang rasul, di mana rasul ini termasuk kalangan mereka. Ya, juga adalah ummi. Ya, jadi ummi itu artinya Rasulullah tidak pernah belajar kitab apapun, ya, Injil, Taurat, Zabur, dan tidak pernah membaca. Sebagaimana juga masyarakat Mekah pada umumnya itu tidak kenal baca tulis pada umumnya. Hanya ada beberapa orang yang memang mereka berinteraksi dengan dunia luar, yang mula-mula pertama mengajarkan baca tulis itu adalah Harb bin Umayyah. Harb ini seorang sodakar yang memang sering ke luar negeri, tertuntut bagi dia untuk mengetahui transaksi baca tulis. Harb ini bapaknya Abu Sufyan, kakeknya Muawiyah. Buyutnya Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Umayyah ini kemudian disebut menjadi Bani Umayyah. Nah, ini orang Mekah yang pertama-tama mengajarkan baca tulis. Nah, Nabi itu sama sekali tidak pernah kenal alif ba ta. Begitu juga masyarakat Mekah pada umumnya itu tidak kenal. Sehingga Al-Qur'an itu diturunkan pertama kali perintahnya adalah Iqra. Loh, Nabi kok disuruh baca? Kan tidak kenal baca. Yang dimaksud membaca itu bukan berarti membaca huruf-huruf, tapi membacakan. Dibacakan kemudian membacakan. Jadi yang pertama, la kitabalhum, tidak punya kitab, acuan, tidak punya pegangan, tidak punya buku. Itulah ummi. Yang kedua, ma'indahu ilmun al-kitabah, tidak kenal ilmu baca tulis. Yang ini sering kita terjemahkan buta huruf. Jadi Nabi itu, Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah dalam keadaan buta huruf, sebagaimana para sahabat atau masyarakat Mekah pada umumnya adalah masyarakat yang buta huruf, tidak kenal baca tulis pada
umumnya sebagaimana dinas dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2 tadi. Nah, makanya Nabi perintahkan setiap mendapatkan wahyu, Nabi kemudian memerintahkan sahabat yang sudah mengikuti beliau, di antaranya di awal-awalnya adalah Abu Bakar, kemudian baru tahun keempat ada Umar, sebelumnya Utsman masuk Islam melalui Abu Bakar. Nah, itu termasuk yang bisa menulis. Maka mereka menuliskannya, Rasulullah memerintahkan untuk menulis. Setelah ditulis itu dibacakan kembali kepada Rasulullah, dicekkan. Gitu. Itu makna ummi. Nah, tentang Rasulullah menguraikan kaf, fa, ro, ya. Rasulullah kan membacakan. Di dalam Al-Quran ada tulisan alif, lam, dan mim. Ada yang dibaca alif, lam, mim, ada dibaca alam. Misalkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Tulisannya alif, lam, dan mim. Di zaman dulu nggak ada harokatnya sama sekali, bahkan titik, fathah, dhammah nggak ada. Tapi kok kenapa ini dibaca begini? Rasulullah yang menerima wahyu ini oleh malaikat Jibril, ini bacalah ro, alif, lam, ro, qaf, sod, alif lam mim, sod, kaf, ha, ya, ain, sod, dan seterusnya. Ini seperti ini penjelasan tadi yang riwayat yang Nabi mengatakan di chatnya ada lafal kafaro, itu adalah sebenarnya Nabi menyampaikan tadi ayat Al-Quran itu. Jadi pada prinsipnya Nabi adalah Nabi yang ditakdirkan ummi, Nabi yang tidak pernah belajar kemana-mana, tidak pernah punya pegangan kitab suci. Kalau kita ini mau menjadi ilmuwan kan harus mengkaji banyak literatur, mau mengkaji ini dan mengkaji itu. Nah, Nabi tidak pernah menunjukkan bahwa murni bahwa Nabi itu ilmunya adalah berdasarkan wahyu, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Terlepas dari itu, memang ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa keumian Nabi itu tidak mutlak, tapi pada awalnya, pada akhirnya toh Nabi diberi setelah selesai, ya, setelah menerima semuanya itu Nabi adalah seorang yang bisa baca tulis wallahu a'lam. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang sesungguhnya ada lemah, karena sampai akhir itu beliau ketika menyurati para raja, para kepala suku dan seterusnya kepada Muqawqis, kepada yang lain, adalah Nabi punya juru tulis, ya. Nabi perintahkan tulis begini, baru kemudian distempel Muhammad Rasulullah. Jadi kalau saja Nabi betul-betul memiliki kemahiran baca, kenapa nggak ditulis? Ini adalah tulisan asli Nabi, tapi Nabi perintahkan sahabat untuk menulis surat. Begitu juga Al-Quran itu ada kutabul wahyi, para penulis wahyu di kalangan Ansor, di kalangan Muhajirin yang populer adalah Abdullah bin Mas'ud, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan dari kalangan Ansor yang paling populer adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini yang paling populer. Ini adalah katibul wahyi yang tentu tidak dari awal, tapi karena orang-orang Madinah adalah orang-orang yang lebih maju, kenal baca tulis dan memiliki kemahiran dalam hal ini, maka mereka disebut sebagai kutabul wahyi, para penulis wahyu. Jadi Rasulullah hanya ditalkin, menerima talkinan dari malaikat Jibril, kemudian Rasulullah menyampaikan itu dan ditulis oleh sahabat. Saya teringat hadis riwayat Tabrani yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, kuntu aktubul wahya inda Rasulullah. Saya dulu menulis wahyu di hadapan Rasulullah. Falama faraktu, ketika sudah selesai saya tulis, jadi Rasulullah membacakan, kemudian ditulis oleh Zaid bin Sabit. Ketika selesai, Nabi mengatakan ikra, baca yang kamu tadi tulis, yang saya bacakan. Fa'akra'uhu, lalu aku bacakan ulang apa yang saya tulis itu. Jadi Nabi menyampaikan, kemudian ditulis, kemudian tulisan itu dicekkan kembali kepada Nabi. Fa'akra'uhu ingkana fi saktun aqamahu, kalau ada yang tercecer, kurang panjang, atau ada mungkin satu huruf yang kelewatan, aqamahu. Ya, kalau tidak ada, maka Nabi mengatakan, ya, seperti itulah hakada unjal, seperti itu diturunkan, summa akhruju bihi lanas, barulah setelah itu saya pergi untuk mengajarkannya kepada masyarakat setelah direkomendasi oleh Nabi bahwa yang ditulis itu adalah persis seperti yang dibacakan. Begitulah Al-Quran itu
wahyukan dari ayat demi ayat, surat demi surat sampai 30 juz itu semuanya dapat rekomendasi bacaannya dari Nabi, walaupun nanti ada perbedaan bacaan, itu adalah sama-sama Nabi yang mengajarkan. Yang kalau kita sekarang pelajari ada namanya qiraah sab'ah yang menyampaikan beberapa riwayat dari Nabi yang ada perbedaan di sana sini. Riwayat waras berbeda dengan, ada beberapa hal yang berbeda dengan riwayat yang kita baca Hafs an Asim, misalkan kita baca yu'minuna, dalam riwayat waras an-Nafi yu'minuna, ya artinya sama, cuman dibaca lain, yang satu tidak. Nah, itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Saudara Rais, apakah ada Barakallah Ustaz, jazakallah, insyaallah mafhum Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Baik Ustadz, dengan berakhirnya penanya terakhir tadi, maka berakhir juga salah satu rundown acara kita, yaitu sesi sharing session atau tanya jawab. Selanjutnya lanjut ke acara kita berikutnya, yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Salafuddin langsung pada Ustadz Salaf. Dipersilakan. Ya. Adik sekalian, mari kita tutup, kita sudahi acara kita, majelis taklim kita pada sore ini dengan munajat kepada Allah SWT. Mohon kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni segala kesalahan, dosa dan kesalahan kita, dan Allah memberikan kebaikan bagi kita semua di hari ini dan hari-hari yang mendatang. Allahumma sholli wa sallim wa baraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu. Allahumma dzakkirni minhu wa 'allimni minhu ma jahiltu. Wajukni tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya penyampaian materi dari Ustadz Salafuddin, maka berakhir juga rangkaian acara kita pada sore hari ini. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan beberapa taklimat dari Ustadz Salafuddin tadi yang menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kunci kemuliaan. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Seperti Rasul yang diturunkan kepadanya Al-Quran, waktu yang diturunkan Al-Quran, tempat yang diturunkan Al-Quran, umat yang diturunkan oleh Al-Quran, dan amalan-amalan kita pun di bulan Ramadan itu amalan-amalan yang utama ataupun mulia daripada bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, mari kita jadikan momen nuzul Quran, bukan perayaan nuzul Quran, bukan sekedar perayaan, atau jangan menjadikannya sebagai perayaan, tetapi menjadikan momentum kita agar kita lebih memawas diri, memperbaiki diri, dan meningkatkan iman dan takwa kita, karena iman yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat. Mungkin saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah-salah mohon diperkenankan untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.